Kita dari kelompok 2 dan hari ini kita akan ngejelasin tentang nilai sosial, norma sosial, lembaga sosial, dan contoh-contohnya. Let's check it out! nilai vital segala sesuatu yang berguna bagi manusia yang dapat menunjang segala aktivitas kegiatan manusia baik yang berkaitan dengan keterampilan ataupun ilmu pengetahuan. Duh, gimana nih buku tulis gue ketinggalan. Nilai material segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contoh, nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dibagi menjadi nilai keindahan, kebenaran, dan religius. 1. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal, ratio, budi, cipta manusia. 2. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan manusia. 3. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia. 4. Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. nilai mendarah daging yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian dan norma budaya sehingga ketika seseorang melakukannya tidak menempuh babak berpikir atau pertimbangan lagi. Biasanya nilai ini telah tersosialisasi sejak seseorang masih anak-anak. Contohnya yaitu Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang. Apa kabar Ibu? Nilai dominan. Nilai dominan adalah nilai yang memiliki kedudukannya lebih tinggi dibandingkan nilai-nilai lainnya. Suatu nilai dianggap sebagai nilai dominan jika penganut nilai sangat banyak dan dianut dalam waktu yang lama, serta dipertahankan dan dijunjung oleh tokoh masyarakat. Contohnya yaitu, yang pertama adalah menghormati orang yang lebih tua, yang kedua menjalankan tradisi secara turun-temurun, yang ketiga, belajar daripada bekerja. Nah, pada nomor 3 ini, maksudnya belajar adalah nilai yang lebih penting karena dapat membawa perubahan yang lebih baik, sehingga belajar harus dijalankan secara konsisten. Norma sosial berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada cara, yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, dan yang terakhir, yang keempat, ada adat istiadat. Yang pertama yaitu cara adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya karena orang yang melanggar hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan. Contohnya yaitu ya Zar, kalau mau tuh ditutup. Iya deh. Nah, yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa yang melakukannya itu menyukai dan menyadari perbuatannya. Contohnya yaitu makan Tita nih. oh makasih. Tita, kebiasaan deh kalau ngambil makanan atau ngambil apapun itu pakai tangan kanan, gak sopan. Oh maaf ya, aku udah biasa pakai tangan kiri soalnya. Iya, jangan dilakuin lagi ya, gak baik. Jadi lain kali aku pakai tangan kanan. Lalu yang ketiga ada tata kelakuan. Aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Jika dilanggar akan diberi sanksi berat seperti dipermalukan di depan umum. Contohnya yaitu Contoh yang pertama yaitu larangan melakukan kejahatan seperti mencuri, berjudi, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, yang terakhir ada adat istiadat. Norma ini pada umumnya tidak tertulis, tetapi memiliki sanksi, baik maupun tidak langsung. Sanksinya berupa penolakan dari masyarakat. Contohnya yaitu Hani, kamu tahu nggak sih contoh-contoh dari norma adat istiadat? Karena aku masih bingung banget. kamu belum tahu contoh-contoh norma istiadat itu apa? Belum. Aku jelasin ya. Jadi yang pertama itu ada hukum di Lampung. Jadi hukumnya itu kalau misalkan ada keluarga yang bercerai, itu nama mereka tuh akan buruk di masyarakat, bukan nama keluarganya aja, tapi nama suku-sukunya juga, kayak gitu. Oh gitu. Oke deh, makasih Hanif. Sama-sama. Selanjutnya ada norma umum. Jadi norma umum adalah aturan-aturan umum di dalam masyarakat
yang bersifat mengikat karena memiliki sanksi dengan tujuan sebagai pedoman dan pengendali tingkah laku di dalam masyarakat. Norma umum ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari aturan atau kaidah suatu agama. Contohnya, guys, udah azan tuh, sholat yuk. Ayo. Yuk. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah norma yang bersumber dari hati nurani suatu manusia. Contohnya, Loh, Kak, itu tadi dompet orang jatuh ya? Ini dompet saya. Loh, jelas-jelas itu saya lihat dompet cewek yang di depan tadi jatuh. Itu tuh dompet cewek, dompet mas dari mananya? Ya udah nih ya. Ih, gimana sih? Kak, maaf, ini dompetnya tadi jatuh ya? oh iya makasih ya. Iya, sama-sama. Hati-hati ya, lain kali. Makasih. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya, kok mau ngomong kasar sih? Ya udah biarin aja, nggak usah pakai ngomong kasar gitu. Yang keempat ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya, aduh kebiasaan banget sih buang sampah sembarangan padahal ini di tempat sampah. Dan yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersifat untuk mengikat individu supaya tidak menyimpang dari aturan tersebut. Contohnya, dasar, kamu nggak pakai dasi, sekarang kan hari Senin. Lupa dasi gue ketinggalan di rumah. Lain kali jangan gitu ya, kan hari Senin kita aturannya harus pakai atribut yang lengkap. Ya. Dan untuk yang terakhir adalah lembaga sosial. Lembaga sosial adalah suatu institusi atau lembaga yang berisikan norma-norma dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku bermasyarakat pada suatu negara. Lembaga sosial itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada lembaga keluarga, ada lembaga pendidikan, lembaga politik, ekonomi, dan juga agama. Untuk lembaga keluarga adalah suatu tempat di mana proses pengenalan jati diri dan pemberian sosialisasi pertama kali dilakukan. Lalu selanjutnya ada lembaga pendidikan, yaitu lembaga yang mengatur cara mendidik, hak pendidikan, dan juga standar pendidikan pada suatu negara. Untuk contohnya ada sekolah dan juga universitas. Lalu yang ketiga ada lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur tata cara politik atau hukum yang ada pada suatu negara. Contohnya adalah MPR, DPR, ataupun DPRD. Lalu selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur kehidupan perekonomian dan juga kebutuhan masyarakat pada suatu negara. Contohnya adalah BUMN. Dan yang terakhir adalah lembaga agama. Adalah lembaga yang mengatur praktik dan juga pedoman keagamaan masyarakat pada suatu negara. Contohnya adalah Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan juga Konferensi Wali Gereja Indonesia.